Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema istriku cantik kok walau berusia senja. Masya Allah, kita lanjutkan lagi aja langsung ya, karena pembahasannya bagus banget, menarik banget. Dan kali ini, apakah benar kesetiaan seorang istri yang berusia senja juga bisa menggambarkan dirinya cantik? Wih. Wah. Jadi wanita cantik ketika dia Setia. setia. Benarkah Ustadz Syam? Mohon penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Dr. Aisyah, Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum bashar ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala meminta kita, memerintahkan kita agar menjadi hambanya yang senantiasa berpikir. Salah satu yang kita mesti pikirkan bagaimana kita waktu bertemu dengan jodoh kita. Subhanallah. Di awal pasti tertarik dengan parasnya juga. Tidak mungkin langsung hatinya gitu ya. Limaliha wa jamaliha wa linasabiha, kemudian walidiniha. Biasanya karena parasnya, berarti di awal-awal cantik gitu. Di awal-awal ganteng, parasnya subhanallah. Lalu kenapa di akhir-akhir, di pertengahan pernikahan, di usia senja kok makin gak cantik? Subhanallah. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Apa yang difikirkan? Di awal kok Anda bisa merasa dia cantik? Di awal kok Anda bisa tertarik dengan dia? Di awal kok kenapa Anda merasa dia paling ganteng di antara seluruh laki-laki? Padahal banyaknya laki-laki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidungnya berbeda dengan laki-laki yang lainnya. Hidungnya tidak seperti hidung orang Arab, subhanallah. Matanya tidak seperti mata orang Pakistan misalnya, tidak seperti mata orang Korea, subhanallah. Tapi kenapa Anda merasa dia yang paling ganteng di awal-awal pernikahan? Berarti Allah yang menaruh perasaan itu. Allah yang memberikan perasaan itu. Allah yang memberikan cinta tersebut. Berarti kalau Allah yang bisa mempertemukan di awal-awal, Allah jugalah yang bisa mempertahankan hal tersebut. Subhanallah. Banyak yang di awal-awal masih mempertahankan sholat sunnah sebelum akad, sholat sunnah malam pertama, sholat berjamaah dengan pasangan. Tapi kemana itu semua di akhir-akhir pernikahan? Subhanallah. Kita titipkan saja dengan akhlak pasangan. Kita tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, dahulu engkau sendiri, lalu diciptakan pasangan untukmu, lalu merasa engkau sakinah dengannya. Siapa yang memberikan sakinah itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar Allah memberikan sakinah tersebut? Salah satunya adalah dengan kesetiaan. Jadi kalau dikatakan apakah setia juga menjadi salah satu tips agar pasangan terlihat menarik? Subhanallah, justru kalau orang setia berarti dia menjaga akadnya, menjaga janjinya kepada pasangannya, sekaligus menjaga janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menaruh perasaan tersebut. Bukankah orang kalau sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan mencintainya? Maka mari jaga cintanya Allah terlebih dahulu. Karena Allah lah yang menaruh perasaan tersebut. Banyak orang berusaha dengan ikhtiarnya, usahanya untuk mempertahankan rumah tangga, toh hancur juga. Kenapa? Karena tidak menitipkan cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan bentuk kita setia bukan hanya kepada pasangan, tapi setia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan cinta itu. Wallahu taala a'lam. Kerennya. Berarti Allah yang mempertemukan, Allah yang mempertahankan, kita yang berusaha ya. Betul. Ustaz, Ya Allah. kalau ceramah sudah kayak pakar. Karena sering diminta nasihat pernikahan. Udah bisa ya? Udah bisa dokter, udah bisa. Dulu nggak mau. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam ya untuk Iya, penjelasannya sama-sama. ya. Hari ini semakin menarik lagi, semakin dalam lagi. Berusaha juga berusaha bisa dimulai dengan kesetiaan yang tadi Ustaz Syam sebutkan. Berusaha juga bisa dengan komunikasi. Nah, benarkah komunikasi itu membuat
istri ketika usia senja semakin cantik. Oke. Karena kan sekarang kan teknologi semakin berkembang ya, harusnya kan semakin gampang ya. Ya. Tapi kenapa malah semakin susah, kayak dulu lebih gampang dibanding sekarang gitu untuk Justru komunikasi. sekarang lebih gampang menurut saya. Harusnya kan. Nah, mohon penjelasannya Ustaz Ya, Maulana. izin sasam Ya. Dr. Aisyah Dahlan, Masya Allah, tabarakallah, diberikan umur panjang, Amin. kesehatan, Amin. kecintaan, Amin. dan Amin. kita masih butuh. Ayo semangat. Tiap Siap. bulan, tiap minggu ya. Buat semuanya kepada siapapun tanpa menggurui, hanya mengingatkan kalau mau cantik komunikasi. Komunikasi itu adalah bagaimana kita makin dekat. Dan ingat, komunikasi itu jangan cuma dibahasakan cuma kata-kata. Komunikasi pakai handphone, Oke. itu kan alat komunikasi. Betul. Ayo, puji-puji, ayo telepon. Kata istri saya, kakak harus telepon saya 3 kali sehari. Wow. Wah, Kakak. kalau sama saya tuh kakak. Oh, Kalau sudah marah nyebut nama. Oh ya. Kalau marah banget nyebut titel. Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Oh, berarti sudah Udah marah banget ya? Ya, jadi marahnya itu jadi komunikasi. Dan alhamdulillah sebelum saya bertausiah, saya dulu menghadap dulu pakarnya dulu. Ibu Aisyah Dahlan tadi. Jadi kalau laki-laki komunikasinya di saat dia makan ya. Iya. Karena otak makannya besar. Betul. Jadi paling bagus traktir. Iya kan? Ngobrol. Nah, dalam hal ini kepada siapapun, kenapa ada orang tidak terlihat cantik? Karena jarang berbicara. Iya, enaknya itu kalau Komunikasi. yaitu kalau Komunikasi. Enaknya kalau komunikasi. Karena dengan komunikasi ada namanya gini. Kalau wanita itu menggunakan perasaan, laki-laki menggunakan logika. Maka kalau kita berbicara, sekarang sudah zaman canggih. Ada namanya video call gini kan? Iya. Ya, gimana? Iya, enak sekali. Jadi itu nikmatnya luar biasa. Karena mohon maaf ada kalau gimana tadi? Kalau komunikasi dengan pasangan itu eye contact. Eye contact. Cuma Ustaz Maulana kalau video call di atas HP-nya ya gini. Iya. Kenapa? Kalau kita kan di depan gini Ustaz. Kalau saya tuh Di atas. pasti begini. Assalamualaikum. Angle-nya harus dari atas. Dari atas. Tapi buat semuanya, jangan pernah berburuk sangka dengan pasangan. Karena pemikiran kita beda. Kalau laki-laki kan tadi sudah dikatakan pakai logika, perempuan menggunakan perasaan. Oke. Maka komunikasi antara pasangan yang paling bagus adalah mendoakan pasangan dengan bersuara besar. Ingat, disuarakan. Ya Allah, aku sayang istriku. Pasti ya Allah, aku mencintainya. Padahal yang disebut nama orang lain. Ya. Astagfirullah. Jadi, sama istri, jangan minta uang sama suami, tapi mintanya sama Allah di telinga suami. Ya. Mudahkan Jadi rezeki komunikasi suami. yang terbaik adalah melibatkan agama. Tadi bagus Ustaz. Melibatkan agama dengan ibadah bersama. Iya. Puasa bersama, sahur bareng, Iya. itu nikmat banget. Masya Allah. Pantasan istri saya sayang banget sama saya, suka ngobrol. Saya tuh kalau makan tidak boleh makan kalau tidak ditemani istri. Sini nak, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi gimana Mi itu? Pas Enak satu ngobrol sekali. istri lagi ngapain? Istri lihat aku. Latin gitu. Iya, jadi saya makan, jadi begitu. Makanya Ustaz sekarang jarang makan. Oh, kadang-kadang nemenin ngobrol. Puasa terus. Ya juga ya. Jadi itu alasan bahasanya. Iya juga. Makanya saya tiap hari puasa. Iya Ustaz. Terima kasih ya Ustaz Maulana ya untuk penjelasannya. Makanya saya makannya cuma di sini. Iya, Karena banyak teman. Banyak teman ngobrol. Semoga apa yang diajarkan sama guru-guru kita bisa langsung kita praktekkan dalam Ya. kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga rumah tangga kita bisa semakin baik lagi, sakinah mawaddah warahmah. Dan Amin. tetap bersama sampai usia senja nanti. Amin. Ya Amin. rabbal alamin. Jamaah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita sama-sama masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Tanya dong. Enggak. Salah, Satu, dua, tiga. Kami semua. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah.
Nanti latihan lagi ya. Nanti aku ulang lagi. Siap. Segmen 4 masih ada. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum, tolong samarkan nama saya. Saya dan istri saya beda usia yang cukup jauh. Ya. Lebih tua istri saya dibandingkan saya. Tapi sifatnya sama sekali nggak ada dewasa-dewasanya pisan katanya. Kenapa ya Ustazah umur seseorang kadang suka nggak sesuai dengan sifatnya? Umur seseorang nggak sesuai dengan sifatnya. Ini akan dijawab melalui tausiah ya. Silakan dokter. Iya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini, kadang-kadang orang nggak ngerti yang diharapkan ya. Misalnya suami bilang, istri saya kok nggak dewasa-dewasa. Yang maksudnya dewasa maunya apa sih? Kan gitu ya. Mau yang gimana sih gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada yang namanya watak gembira. Oh, watak gembira. Ya, watak gembira itu sampai usia berapapun dia pasti gembira, loncat sana, loncat sini, lincah. Saya Kayak, oh, watak Itu namanya watak gembira. Oh. Iya, memang begitu. Nah, walaupun misalnya saya sih kalau tadi dengar pertanyaan ya, mencoba menganalisa, oh istrinya nih walaupun usia dewasa, usia lebih tua ya tadi ya, Iya. dia ternyata mungkin yang watak gembira, suaminya yang watak serius. Oh, Gitu. ada lagi watak serius. Iya. serius. Nah, biasanya begitu pasangannya. Kalau yang satu gembira, satu serius. Gitu. Ya, baik laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, kemungkinan besar ini si suami ini yang serius. Jadi pada saat lihat istrinya punten istilah anak sekarang pecicilan, misalnya gitu ya. Ayah gitu-gitu misalnya ya. Kan watak gembira begitu. Iya. Dianggapnya tidak dewasa padahal itu memang watak gembira. Oh. Gitu. Dengerin semuanya ya. Saya bukannya kekanak-kanakan, memang watak Watak gembira. gembira. Watak gembira tuh sampai tua pun gembira. Gitu. Nah, jadi itu yang paling penting kita tahu ya bahwa memang wataknya gembira. Watak gembira itu memang kadang-kadang tidak detil, dan kalau merapikan sesuatu tuh tidak detil. Nah, pasangannya kan dia mau detil. Ya, taruh handuk sembarangan gitu kan. Nah, pasangannya mau taruh handuk yang detil, yang benar gitu kan. Jadi bisa jadi itu mungkin yang disebut tidak dewasa. Barangkali itu. Padahal sebenarnya dengan watak gembira seperti itu, ya itulah yang nanti akan membuat senang pasangan yang watak serius. Karena dia suka dibecandain gitu, kan gitu. Makanya untuk tadi Ustadz Sam bilang bahwa standarnya adalah standar ad-din, ya standar agama. Karena kalau kita standarnya, aku emang begini orangnya, nah itu nanti nggak ketemu, ya kan gitu. Jadi pada saat kita misalnya standarnya adalah bahwa suami istri ini memang ada Allah yang mempertemukan, ada perjodohannya dari Allah, itu berarti wataknya saling mensupport, saling mengisi. Karena kalau misalnya bayangin ya, kalau misalnya suaminya watak serius, istrinya watak serius, nggak bunyi di rumah. Ya kan, nggak ada yang happy, semua diam semuanya. Yang stres anaknya, Dok. Yang stres anaknya, betul. Nah, jadi kayak gitu. Dan kebalikannya, kalau yang satu terlalu gembira, yang satu juga gembira, kayak apa coba? Wah, heboh. heboh banget. Cuma Iya. ngobrol dikira bertengkar. Iya. Dan rumahnya juga heboh, karena nggak ada yang ngerapiin. Oh iya. Untungnya papa aku tuh watak serius, Iya. mama aku tuh watak dari Sumatera dia. Batak kayaknya Batak ya? kalau itu suku. Oh, itu suku ya, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Ustaz Syam terima Capek kasih. kita ini kalau gitu. Ustaz Watak Gembira terima kasih. Hari ini sangat menyenangkan sekali. Ada pertanyaan lagi. Masih ada lagi. Nih, dari hamba Allah nih. Assalamualaikum, tolong. Bukan ini nih. Oh ini dari Joko Muhammad. Dari Joko Muhammad. Ada Assalamualaikum Ustadz. Kenapa ya kalau istri sudah memuji suami pasti ada buntutnya? Oh. Sasam itu biasa begitu. Kenapa Ustadz? Kalau istri Kenapa? puji suami ada buntutnya kita itu tanya kenapa? Kenapa sosok suami itu? Ayo. Iya kenapa? Jian Kenapa nonton sosok kan? istri kalau memuji suami Ada selalu ada buntutnya. buntutnya? Ya. Yang pertama itu suuzonnya suami saja. Sekarang kenapa? Kenapa? Kan suami. Nanti aja ya dibahas ya. Nah, suami. Kita lanjutkan tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Curang dia.